Bayangkan sebuah dunia di mana kekuatan untuk menghancurkan peradaban terletak pada ujung jari beberapa pemimpin negara. Ini bukan skenario film fiksi ilmiah, melainkan realitas yang kita hadapi saat ini. Negara-negara seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan Korea Utara saling mengancam dengan propaganda senjata nuklir mereka. Namun, di tengah ketegangan global ini, konflik Timur Tengah adalah satu hal yang mengkhawatirkan. Konflik yang semakin meluas yang didalangi oleh Israel membuat situasi regional semakin tidak stabil dan berpotensi memicu konfrontasi yang lebih besar. Konflik Israel-Hamas yang pecah pada 7 Oktober 2023 memicu eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Serangan Hamas ke Israel dibalas dengan operasi militer besar-besaran di Gaza. Israel kemudian memperluas sasaran, menyerang Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman yang merupakan bagian dari poros perlawanan pimpinan Iran. Konflik yang awalnya terpusat di Gaza, kini berkembang menjadi ancaman perang regional yang lebih luas. Situasi terbarunya adalah serangan Iran menggunakan rudal balistik dan hipersonik terhadap Israel. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengatakan alasan Iran menyerang Israel adalah respons atas pembunuhan komandannya, yaitu Abbas Nilforushan, dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Keterlibatan langsung Iran dalam menyerang Israel menandai babak baru dalam dinamika konflik di Timur Tengah, meningkatkan kekhawatiran akan potensi perang terbuka yang lebih besar di kawasan ini. Tindakan ini bukan hanya meningkatkan ketegangan antara kedua negara, tetapi juga menarik perhatian kekuatan global lainnya. Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel, dan di sisi lain Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Suriah dan hubungan dekat dengan Iran, kini terlibat dalam dinamika konflik yang semakin rumit. Jual beli serangan terus terjadi hingga saat ini. Skenario kekalahan Israel tentu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kawasan Timur Tengah dan geopolitik global. Hal ini juga akan menjadi kemenangan besar bagi Palestina, Iran, serta beberapa negara pendukung kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Namun, ada satu skenario yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana jika dalam konflik ini Israel menjadi semakin terdesak oleh serangan musuh-musuhnya dan mempertimbangkan untuk menjalankan rencana bunuh diri, atau mereka menyebutnya Samson Option, dengan menggunakan kekuatan nuklirnya? Lalu apa sebenarnya rencana Samson Option itu? Dan bagaimana bisa Israel mengembangkan nuklir, tapi tidak mendapatkan sanksi dari dunia internasional? Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas bersama. Nuklir, sebuah kata yang membawa aura mistis dan ketakutan bagi banyak orang. Senjata pemusnah massal yang mampu menghancurkan segalanya dalam sekejap. Namun, di balik teror yang ditimbulkannya, nuklir juga menyimpan potensi yang luar biasa bagi kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan global, hanya terdapat 5 negara di dunia yang diizinkan untuk mengembangkan teknologi nuklir, terutama untuk tujuan militer. Aturan-aturan internasional yang mengatur hal ini dikenal sebagai Aturan Global untuk Mencegah Penyebaran Senjata Nuklir, atau lebih luas dikenal dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, NPT. Kelima negara tersebut adalah China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Mereka dipilih bukan semata-mata karena status mereka sebagai negara adidaya sebelum Perang Dunia I dan II, melainkan karena peran strategis yang mereka mainkan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kelima negara ini memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga stabilitas global. Mereka dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai dalam mengelola senjata nuklir secara bertanggung jawab setelah menjadi kekuatan nuklir sejak awal Perang Dingin. Contohnya adalah Cina yang telah mengembangkan program nuklir militernya sejak tahun 1950-an dan dianggap sebagai kekuatan nuklir yang signifikan di Asia. Perancis dan Inggris sebagai negara-negara Eropa juga telah menjadi kekuatan nuklir penting di kawasan mereka sejak dekade 1960-an. Sementara itu, Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet telah menjadi kekuatan nuklir terbesar di dunia sejak Perang Dingin. Dan Amerika Serikat juga mendapat hak ini sebagai negara adidaya yang telah menjadi kekuatan nuklir terbesar di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Dengan menempatkan tanggung jawab khusus pada kelima negara ini,
diharapkan mereka dapat mengelola senjata nuklir secara bijaksana dan bertanggung jawab demi menjaga perdamaian dunia. Di sisi lain, negara-negara lain di luar kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dilarang untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal ini bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan menjaga stabilitas global. Oleh karena itu, negara seperti India dan Pakistan pernah mendapatkan sanksi terkait pengembangan nuklir dan konflik yang diakibatkannya. Bahkan negara seperti Korea Utara, Iran, dan Suriah hingga saat ini masih mendapatkan sanksi yang bertujuan untuk mengisolasi negara-negara terkait dari sistem ekonomi dan keuangan global, serta membatasi akses mereka ke teknologi dan peralatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir atau program nuklir lainnya. Hal ini dilakukan untuk memaksa mereka mematuhi aturan dan perjanjian internasional terkait non-proliferasi nuklir. Namun, di antara negara-negara yang telah diketahui melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir, ada satu yang selalu menjadi misteri, yaitu Israel. Sejak dekade 1960-an, Israel diduga sudah lama mengembangkan senjata nuklir untuk pertahanan negaranya. Padahal, Israel bukanlah negara yang diizinkan untuk mengembangkan teknologi nuklir. Bermula setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, ketika Israel berhasil memenangkan pertempuran melawan koalisi negara-negara Arab. Kemenangan ini membuat Israel merasa lebih aman secara teritorial, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran akan ancaman yang lebih besar di masa depan. Negara-negara Arab yang kalah, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania, mulai meningkatkan upaya untuk membalas dendam dan menghancurkan Israel. Dalam menghadapi ancaman ini, Israel mulai mengembangkan program nuklirnya secara rahasia. Pada tahun 1970-an, Israel diyakini telah berhasil mengembangkan senjata nuklir. Namun, mereka selalu menyangkalnya dan secara resmi tidak pernah mengakui kepemilikan senjata nuklir. Dan lebih parahnya lagi, perlakuan dunia internasional sangat berbeda dengan apa yang dialami negara seperti India, Pakistan, Korea Utara, Iran, dan Suriah. Dugaan ini bukan tanpa bukti dan alasan. Pada tanggal 22 September 1979, satelit pengawas Amerika Serikat bernama Vela 6911 yang ditempatkan di orbit geostasioner mendeteksi sebuah kilatan ganda cahaya di Samudra Hindia, tepatnya di tengah-tengah antara benua Afrika dan Antartika. Kilatan ganda ini sangat mencurigakan karena fenomena semacam itu biasanya terkait dengan uji coba senjata nuklir. Analisis lebih lanjut juga mengungkap adanya indikasi kuat bahwa Israel mendapatkan dukungan logistik dari pemerintahan apartheid di Afrika Selatan untuk melakukan uji coba nuklir tersebut. Pada saat itu, kedua negara memang memiliki hubungan yang erat, terutama dalam bidang militer dan teknologi. Insiden Vela 1979 menjadi sangat signifikan karena menandai kemungkinan adanya kolaborasi rahasia antara Israel dan Afrika Selatan dalam pengembangan senjata nuklir. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan komunitas internasional, terutama karena Israel secara resmi tidak pernah mengakui kepemilikan senjata nuklir. Meski satelit Amerika Serikat mendeteksi kilatan cahaya yang mirip dengan uji nuklir, pemerintah secara resmi menyatakan kejadian tersebut mungkin bukan ledakan nuklir. Namun, banyak ahli dan lembaga intelijen tidak sependapat. CIA menilai kemungkinan terjadinya uji nuklir sangat tinggi, yaitu mencapai 90% lebih, sementara Laboratorium Riset Angkatan Laut Amerika Serikat juga mendukung teori ini. Menanggapi kontroversi ini, Presiden Jimmy Carter membentuk sebuah panel ilmiah independen pada tahun 1979 untuk menyelidiki insiden Vela. Panel ini ditugaskan untuk menganalisis data dan bukti terkait insiden tersebut secara menyeluruh. Namun, hasil panel ini justru menimbulkan kontroversi baru. Bertentangan dengan penilaian lembaga intelijen, panel tersebut tidak mengkonfirmasi terjadinya uji coba nuklir yang mengakibatkan memicu perdebatan dan kritik dari berbagai pihak. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa panel tersebut tidak mau menerima bukti-bukti yang ada dan justru memilih untuk menolak kesimpulan bahwa insiden Vela 1979 merupakan uji coba nuklir rahasia Israel. Keputusan panel ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai upaya untuk menutupi keberadaan program nuklir rahasia Israel.
Mereka berpendapat bahwa administrasi Carter tidak ingin mengakui secara terbuka bahwa Israel telah mengembangkan senjata nuklir karena hal itu akan menimbulkan konsekuensi politik yang rumit bagi hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Bukti lainnya adalah adanya pengakuan dari Mordechai Vanunu yang merupakan seorang mantan teknisi nuklir yang pernah bekerja di fasilitas nuklir Israel di Dimona. Pada tahun 1986, Vanunu melakukan tindakan yang sangat berani. Dia membocorkan informasi dan foto-foto rahasia mengenai program nuklir Israel kepada media internasional. Sebagai orang dalam yang pernah bekerja di fasilitas nuklir di Dimona, Vanunu memiliki pengetahuan langsung mengenai program nuklir rahasia Israel. Pengakuan langsung dari Vanunu ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Israel telah lama mengembangkan program nuklir secara diam-diam. Sebagai seorang mantan teknisi yang terlibat langsung, dia memiliki informasi dan data yang dapat dipercaya mengenai kemajuan program nuklir Israel pada saat itu. Setelah membocorkan informasi rahasia tentang program nuklir Israel kepada media internasional pada tahun 1986, Vanunu ditangkap oleh agen-agen Israel dan diadili. Dia dihukum penjara selama 18 tahun dan sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam isolasi. Kesaksian Vanunu diperkuat dengan adanya laporan intelijen dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga menyimpulkan bahwa Israel telah mengembangkan senjata nuklir sejak dekade 60-an. Mereka menganalisis aktivitas di fasilitas nuklir Israel di Dimona dan meyakini bahwa negara ini telah memproduksi plutonium untuk senjata nuklir. Meskipun terdapat berbagai dugaan, analisis, bukti, dan investigasi, dunia internasional hingga saat ini enggan memberikan sanksi terkait dugaan kepemilikan nuklir Israel. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, Israel menerapkan kebijakan ambiguitas nuklir, di mana mereka tidak mengakui atau menyangkal pengembangan senjata nuklir sehingga menyulitkan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas. Kedua, Israel memiliki hubungan strategis yang kuat dengan Amerika Serikat, yang cenderung melindungi Israel dari sanksi internasional. Kehadiran dan pengembangan program nuklir Israel secara rahasia sangat berbahaya bagi stabilitas dan keamanan dunia internasional. Salah satu manifestasi yang paling mengkhawatirkan dari program nuklir Israel adalah apa yang dikenal sebagai Samson Option. Nama Samson Option terinspirasi dari kisah Samson dalam Alkitab. Diketahui Samson merupakan seorang pahlawan Ibrani dalam kitab Hakim-Hakim di Alkitab. Dia dikenal sebagai seorang yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Dalam kisahnya, Samson adalah seorang hakim Israel yang hidup pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Samson memiliki kekuatan supernatural luar biasa. Ia mampu membunuh singa dengan tangan kosong, mengalahkan 1000 prajurit Filistin hanya dengan rahang keledai. Diketahui kekuatan Samson berasal dari rambutnya yang panjang atas pemberian Tuhan. Selama rambutnya tidak dipotong, ia mempertahankan kekuatan luar biasa ini, membuatnya menjadi pahlawan legendaris dalam sejarah Yahudi. Namun pada saat itu, Samson jatuh cinta dengan seorang wanita Filistin bernama Delilah. Di saat yang bersamaan, bangsa Filistin sedang menjajah Israel dan berusaha untuk menangkap Samson untuk mengetahui rahasia kekuatannya. Di sisi lain, Delilah mendapat bujukan dari para pemimpin Filistin untuk berusaha mendekati Samson dan membujuknya untuk mengungkapkan rahasia kekuatannya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Samson menyerahkan rahasia bahwa kekuatannya berasal dari rambutnya yang panjang. Mengetahui hal tersebut, tanpa pikir panjang, Delilah memotong rambut Samson saat ia sedang tertidur. Akibatnya, Samson pun kehilangan kekuatannya. Menyadari kekuatan Samson telah hilang, bangsa Filistin kemudian menangkapnya. Namun, pada akhirnya rambut Samson tumbuh kembali, dan pada suatu hari saat para Filistin sedang berpesta, Samson memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan kekuatannya sekali lagi. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, Samson menghancurkan tiang-tiang penyangga bangunan tempat pesta itu berlangsung, sehingga bangunan itu runtuh dan menewaskan Samson bersama dengan ribuan orang Filistin. Sebagai informasi, meskipun penyebutan Filistin dan Palestina ini terdengar mirip, keduanya adalah bangsa yang berbeda jauh. Kisah Samson yang melawan bangsa Filistin terjadi pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, jauh sebelum bangsa Palestina seperti yang kita kenal saat ini.
Pada masa itu, Filistin merujuk pada sekelompok etnis yang mendiami wilayah Kanaan, yang sekarang merupakan wilayah Palestina yang dijajah Israel. Mereka dikenal sebagai salah satu musuh utama bangsa Israel di masa lalu. Sementara itu, bangsa Palestina yang ada saat ini adalah penduduk asli yang tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Palestina, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, yang pada akhirnya wilayah tersebut direbut dan dijajah Israel hingga saat ini. Balik ke pembahasan Samson Option, jika merujuk kisah di masa lalu dan dikaitkan ke masa kini, konsep Samson Option mengisyaratkan bahwa jika Israel merasa terancam dengan kehancuran yang tidak dapat dihindari, maka mereka akan melakukan serangan nuklir besar-besaran sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan eksistensi negaranya, meskipun harus mengorbankan diri mereka sendiri. Strategi ini didasarkan pada prinsip, jika aku harus mati, maka aku akan membawa kalian semua bersamaku. Jika Israel benar-benar mengaktifkan Samson Option dan menggunakan senjata nuklirnya, dampaknya akan sangat dahsyat dan menghancurkan. Ledakan nuklir yang dilepaskan akan menyebabkan kehancuran masif di wilayah Timur Tengah, dengan jutaan nyawa melayang dan infrastruktur serta lingkungan yang porak-poranda. Radiasi yang dihasilkan tidak akan terbatas pada area konflik, melainkan dapat menyebar luas hingga ke Eropa, mengontaminasi wilayah-wilayah di sana, dan membahayakan kesehatan penduduk. Beberapa negara Arab dan kelompok perlawanan penjajahan Israel di Palestina berusaha untuk mengimbangi kekuatan nuklir Israel dengan mengembangkan kemampuan senjata mereka sendiri. Namun, eskalasi senjata di kawasan tersebut hanya menambah ketegangan dan instabilitas, semakin menjauhkan prospek perdamaian. Dalam situasi ini, peran aktif dunia internasional, termasuk Indonesia, menjadi sangat penting untuk mendamaikan konflik dan mengantisipasi realisasi Samson Option. Masyarakat internasional harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menghukum Israel atas tindakan penjajahan dan konflik yang ditimbulkannya. Langkah yang dapat diambil diantaranya ialah dengan menerapkan sanksi ekonomi dan diplomatik yang ketat terhadap Israel hingga mereka menghentikan agresi dan mendukung solusi damai yang adil bagi Palestina, mendesak Israel untuk membongkar program senjata nuklirnya dan mematuhi rezim non-proliferasi senjata pemusnah massal, mendukung upaya-upaya negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang komprehensif di Timur Tengah, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan verifikasi internasional untuk mencegah eskalasi senjata di kawasan tersebut. Meskipun langkah-langkah ini sulit untuk diterapkan, harapan agar rencana jahat Samson Option ini tidak terjadi tetaplah ada. Semoga di masa depan, kita bisa melihat perdamaian yang sejati di kawasan ini, kehancuran dan kekejaman yang selama ini ditimbulkan Israel mendapatkan hukuman dan balasan yang setimpal. Dan itulah dia pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di ragam dimensi selanjutnya.